Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Muslim dan juga Ustadz Asep, dan juga segenap pemuda Karanganyar, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap malam Sabtu kita mengadakan acara ngopi santuy, ngobrol perkara iman dengan pemuda Karanganyar. Dan alhamdulillah, di dalam keadaan situasi hujan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, kerinduan dan keistiqomahan untuk bersama-sama belajar ilmu agama dalam program ngopi santuy pada saat ini. Seperti biasa, yang akan kita adakan di ngopi santunya adalah tanya jawab, sehingga antar kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan bertanya seputar masalah agama. Pertanyaannya bebas. Sebelum pertanyaan yang akan dilontarkan, seperti biasa ada mukadimah 10 menit dari Al-Fagir, dan juga antar ada dari Ustadz Asep juga. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah di-share, kita akan membahas tentang hijrahku karena Allah. Tema ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kita harus tahu arti hijrah itu apa. Hijrah itu adalah berpindah daripada sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah. Berpindah daripada sesuatu yang tadinya kita jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Pindah dari sesuatu yang mungkin tadinya mengidolakan artis, pemain bola orang kafir, saat ini mengidolakan Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama kita. Ini hijrah. Jadi meninggalkan untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah. Nah, kemudian di tema yang sama-sama sudah kita ketahui, kita membahas hijrah kita karena Allah. Kenapa hijrah kita harus karena Allah? Karena orang yang pengen istiqomah dalam berhijrah, itu hijrahnya harus semata-mata karena Allah. Kalau orang berhijrah karena keadaan, karena musim, karena paksaan, maka dia tidak akan lama dalam hijrahnya. Dia akan bisa kembali lagi kepada kejelekan demi kejelekannya. Kenapa? Karena hijrahnya bukan karena Allah. Tatkala hijrahnya dia bukan karena Allah, karena sesuatu. Tatkala sesuatu yang dia inginkan itu tidak ada, dia akan bisa kembali lagi. Tetapi kalau dia mencari hijrahnya karena Allah, maka dia tidak akan pedulikan siapapun, yang dia pedulikan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah kita harus karena Allah. Nah, sekarang bagaimana sih cara agar hijrah kita ini istiqomah? Bagaimana hijrah kita tidak kembali lagi kepada kejelekan kita yang dulunya sering kita lakukan. Di sini ada 2 perkara yang harus kita ingat biar kita beristiqomah dalam berhijrah. Yang pertama, kita berhijrah, di awal sudah kita tekankan, yang kita cari hanya Allah. Hijrahnya kita bukan karena ingin dipuji oleh orang. Hijrahnya kita bukan karena kita ingin mendapatkan dunia. Dengan kita jadi baik, kita bisa dekat sama orang-orang yang kita bisa mencari dunia dari orang tersebut. Hijrahnya kita bukan karena keterpaksaan, tetapi hijrahnya kita harus karena Allah. Dan hijrah yang didasari karena Allah itu akan sangat kuat. Kuatnya kenapa? Karena orang berhijrah itu pasti dia akan mendapati teman-temannya yang dulunya suka nongkrong sama dia, pasti akan ngajak lagi.
Tatkala diajak kita nggak mau. Kenapa? Karena kita sudah berhijrah. Kita sudah meninggalkan, nggak mau kepada perkara yang dulu sudah biasa dilakukan. Nah disitulah teman-temannya akan mengejeknya, teman-temannya akan menghinanya, teman-temannya akan menggunjingnya, mengucilkannya. Bahkan kalau ada kita datang ke satu tempat, mereka lagi nongkrong, mereka akan bubar dengan sendirinya. Nah orang yang hijrahnya bukan karena Allah, dia akan terpengaruh. Tapi orang yang hijrahnya karena Allah, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan bagaimana saya dekat dengan Allah dan saya berusaha baik dengan hamba Allah. Kenapa? Karena dia hijrahnya mencari Allah. Bukan mencari teman yang baik, mencari teman yang banyak, enggak. Yang dia cari hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertambah, berkurang, kemudian membenci, memuji seorang dari hijrahnya, itu tidak akan mengubah kepada hijrahnya dia. Kenapa? Karena dia mencari hijrah bukan manusia, bukan dunia atau jabatan, tapi dia mencari hijrah, mencari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengistiqomahkan hijrah kita, yang kedua caranya adalah jangan kita duduk di lingkungan, di teman-teman yang tidak baik. Ini faktor terbesar yang bisa menjadikan orang itu kembali lagi dalam kejelekannya. Bagaimana? Dia kembali lagi. Contoh di tempat A, dia dulu suka nongkrong di situ. Setelah hijrah, dia jadi baik, kembali lagi nongkrong di situ. Ini banyak kejadian akhirnya orang kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Sehingga jangan ada istilah, Beb, saya pengen berdakwah, saya pengen ngajak teman-teman saya. Kita ini kalau pengen ngajak orang, lihat dulu diri kita. Kalau kita yakin tidak akan terpengaruh sama mereka, kita yakin kita ini tidak akan ketarik sama mereka, maka nggak apa-apa. Tapi jadi problem saat ini, kadang-kadang kita ini baru berhijrah, kemudian kita mengajak mereka, bukannya mereka keajak, malah kitanya ngikut lagi sama mereka. Bahkan kadang-kadang ada istilah permainan seton di dalam hijrahnya kita. Kamu ini pengen ngajak orang kepada kebaikan, kamu pengen mengajak orang kepada sesuatu yang baik, tapi kan nggak bisa secara langsung. Kamu harus masuk ke dunia mereka. Mereka lagi minum keras, ya kalau dulu kamu kalau nongkrong satu botol, ya sekarang karena kamu pengen ngajak mereka jangan satu botol, satu gelas kecil aja. Ini permainan seton. Sehingga akhirnya kembali lagi kepada kejelekannya. Oleh karenanya, kalau kita ingin istiqomah dalam berhijrah, maka usahakan jangan kita kembali lagi ke tongkrongan, ngumpul dengan teman-teman yang tidak baik. Karena itu yang akan menjadikan sebab kita kembali lagi kepada hijrah kita. Sehingga kalau ingin istiqomah, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan teman-teman yang baik, duduk di lingkungan yang baik. Kalau bahasa gampangnya kita ini duduk di majelis-majelis taklim. Itu yang akan menguatkan hijrahnya kita. Kemudian bagaimana tolak ukur orang itu dinamakan hijrah? Tolak ukurnya itu seperti apa? Oh, ini orang sudah berhijrah. Tolak ukur orang itu dinamakan hijrah kalau dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini tolak ukur kalau kita ingin tahu hijrahnya kita ini sudah karena Allah benar-benar atau tidak. Cara melihatnya, kata para ulama, engkau lihat dirimu ini orang yang paling rendah. Dan itu kelihatan waktu kita melihat orang yang teman-teman kita yang belum berhijrah. Karena terkadang ada orang sudah berhijrah, sudah jadi baik, musola, hadir, berjamaah, majelis taklim. Tapi dia melihat teman-temannya itu direndahkan. Belum berhijrah. Lidahnya tidak berucap, tapi hatinya meremehkan. Ini orang belum berhijrah. Hijrah yang sungguhnya, dia tidak pernah meremehkan orang. Hijrah yang sungguhnya, dia selalu melihat dirinya yang paling kurang, dirinya yang paling jelek. Nah, dengan kita selalu merasa diri kita ini paling jelek, paling hina, disitulah orang akan istiqomah dalam berhijrah. Nah, jadi intinya berhijrah ini adalah bukan karena dorongan daripada kebutuhan kita masalah dunia, tapi berhijrahlah karena Allah dan menjauhi lingkungan tempat yang tidak baik, pertemanan yang tidak baik, itu akan mengistiqomahkan kita dalam berhijrah. Kemudian jauhi yang terakhir kalimat tidak enak. Ini yang kalimat nggak enak ini yang bisa menyeret kita juga kepada kejelekan kita lagi. Kadang-kadang teman-teman kita ngajak berkali-kali kita nggak mau. Akhirnya suatu saat, nggak enak lah. Udah 10 kali diajak, masa sekali saya nggak pernah datang. Nah ini, pertama nggak enak. Akhirnya ke sana, akhirnya ketarik lagi. Dan ingat, kalau kita tidak nongkrong sama mereka, tidak duduk sama mereka, itu bukan artinya kita sombong. Bukan artinya kita memutus tali silaturahmi. Yang namanya sombong, merasa dirinya lebih baik daripada mereka. Yang namanya memutus tali silaturahmi, kalau kita disapa, ditegur, kita nggak jawab. Itu memutus tali silaturahmi.
Ketemu di jalan ucapkan seperti biasa, tapi maaf, jangan sampai kita nongkrong lagi sama mereka. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Oleh karenanya, tatkala kita berhijrah, niatkan karena Allah, insya Allah kita akan beristiqomah dalam hijrahnya kita. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kemudian kita dengarkan daripada Ustaz Asef kajian fikih praktisnya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus sesepuh dan guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Habiban al-Mahbub Al-Habib Novel Al-Atdos yang saya hormati dan saya muliakan. Sesepuh dan guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Muslih yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada Sohibul Bait Abang Asep sekeluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada para jamaah ngopi santuy semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan malam Sabtu yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dan meneruskan di pertemuan Sabtu yang lalu, di mana pada waktu itu masih membahas seputar masalah penyebab kita bertayamum atau sebab-sebab diperbolehkannya kita untuk bertayamum pengganti daripada wudhu. Kemarin diceritakan diperbolehkannya kita bertayamum itu sebab ada 3 perkara. Yang pertama, sebab tidak adanya air setelah kita mencari kesana kemari. Yang kedua, disebabkan sakit yang mana sakitnya tersebut itu ketika kita menggunakan air maka sakitnya akan tambah parah atau tambah sakit. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah air mah ada, cuman ada yang lebih membutuhkan kepada air tersebut. Nah, yang membutuhkan kepada air tersebut itu disebabkan karena apa? Karena kehausannya hayawan yang dimuliakan oleh hukum syara, hayawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kalau begitu berarti ada hayawan-hayawan yang di sini tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimuliakan oleh syariatnya. Yang pertama, saya ulang, mohon maaf. Hayawan yang tidak dimuliakan itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu statusnya hewan sato yang tidak dimuliakan oleh syariat agama. Hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ketika kita misalkan mau berwudu tapi ada air, mau bertayamum, ada air, cuman airnya ini, mohon maaf, mau berwudu tapi air yang mau kita gunakan untuk berwudu ini tidak cukup, atau mungkin karena ada yang lebih membutuhkan, maka kita boleh bertayamum. Cuman kalau memang yang membutuhkannya ini
hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat, seperti yang pertama orang tarikus sholah, maka tetap kita berkewajiban untuk berwudu. Misalkan begini, di dalam perjalanan, entah perjalanan mendaki gunung, atau perjalanan kita jalan-jalan ke pantai, ke hutan, cari manuk, cari burung misalkan, ternyata datang waktu sholat. Sholat kan harus apa? Harus punya wudu. Nah, cuman ketika mau menggunakan air wudu ini, ternyata air wudunya ini cukup untuk apa? Untuk 1 kali wudu. Nah, tapi di satu sisi ada orang yang sangat membutuhkan terhadap air tersebut. Nah, andaikan orang tersebut ini yang membutuhkannya hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu orang yang meninggalkan sholat, maka sebaiknya air tersebut tetap digunakan untuk apa? Untuk berwudu, artinya tidak bertayamum. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat agama, yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhson, yang kedua adalah orang yang zinah muhson. Ini termasuk hewan juga. Zinah muhson itu zinah seperti apa? Yaitu zinahnya orang-orang yang sudah berumah tangga. Zinahnya orang-orang yang sudah punya suami istri, sudah punya pasangan masing-masing. Itu namanya zina muhson. Jadi kalau misalkan di antara kita ada orang sudah berumah tangga, selingkuh misalkan. Dengan catatan katanya selingkuh itu indah. Indah paling lebih menyan. Betul gak? Emang selingkuh itu kelihatannya kayak indah, betul gak? Cuman indah sementara gitu. Nah, jadi yang kedua, hewan yang tidak dimuliakan itu adalah orang yang zinah muhson. Zinah muhson itu zinahnya orang yang sudah berumah tangga atau sudah merasakan wati halal. Wati halal itu orang yang sudah merasakan hubungan intim, hubungan badan yang halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wal murtadu. Yang ketiga, hewan yang tidak dimuliakan oleh syara, oleh hukum agama, yaitu orang yang murtad. Tahu murtad? Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Itu namanya orang murtad. Entah itu keluar agamanya, pindah keyakinan menjadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, atau orang ateis, orang yang gak bertuhan. Itu sama saja namanya orang murtad. Kalau asalnya dia beragama apa? Beragama Islam. Terus wal kafirul harbi, yang keempat, hayawan yang ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh syara, oleh hukum agama, yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang pekerjaannya selalu memusuhi orang Islam. Seperti Israel. Kalau di kita kan banyak orang kafir, betul nggak? Nah, di Indonesia kafirnya kafir harbi bukan? Bukan. Karena di Indonesia secara kelihatan, secara nyata mereka itu tidak memusuhi. Buktinya apa? Buktinya dalam keseharian mereka baik. Mungkin kita juga kadang-kadang berbisnis, bersosialisasi dengan mereka. Bahkan kadang-kadang mereka juga membantu kita. Dan sebaliknya mungkin kita juga membantu mereka. Itu yang keempat. Jadi orang kafir harbi. Yang kelima, wal kalbul akur, yaitu anjing yang galak. Jadi anjing yang galak ini juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Berarti kalau anjing yang baik, ada nggak anjing yang baik? Ada anjing peliharaan. Yang jelas di Windu Haji itu ada anjing galak. Nah, di Turki
Ketika orang lewat, digogok, diudak-udak. Eta anjing galak podaran be bisa mah gitu. Itu yang kelima. Yang terakhir, hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, oleh agama, yaitu wal khinzir, celeng, babi. Jadi ada 6. Nah, jamaah ngopi santuy yang berbahagia, yang 6 perkara ini, orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson, orang murtad, orang kafir harbi, anjing yang galak, dan yang ke-6 babi, itu hukumnya kalau kita membunuhnya hukumnya boleh. Jadi tidak berdosa. Cuman kalau untuk kasus orang yang tidak sholat ataupun orang yang zina muhson, itu yang berhak dan berkewajiban untuk membunuhnya itu pemerintah atau imam, kepala desa, lurah. Jadi lamun aya jalma zina muhson, aya jalma teu sholat, ini secara hukum syariat laporkeun gitu. Ambe di podaran gitu maksudnya tuman berarti. Cuman itu pun setelah mereka ini disuruh untuk bertobat. Jadi ketika mereka disuruh untuk bertobat kok tidak mau, nah maka itu sebaiknya mending dibunuh saja gitu. Sabab naon? Minuhan alam dunia gitu teu pararuguh gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, kenapa yang 6 perkara ini tidak termasuk hayawan yang dimuliakan oleh hukum syara, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab ini saking hinanya, menunjukkan saking hinanya orang, saking rendahnya orang yang apa? Yang tidak menjalankan sholat. Bahkan kita orang Islam Indonesia ini termasuk salah satu umat Islam yang madhabnya mengikuti madhab Imam Syafi'i, dan termasuk mungkin madhab-madhab beliau ini di dalam ajarannya kalau dilihat itu di dalam masalah bab sholat termasuk paling ringan. Termasuk paling apa? Paling ringan. Sebab di dalam madhab yang lain, itu yang namanya orang meninggalkan sholat itu sudah sudah harus dihukumi apa? Wajib dibunuh gitu. Seperti di dalam madhabnya Imam Ahmad bin Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya orang Islam kok sampai meninggalkan sholat 5 waktu, ini hukumannya sangat berat. Bahkan di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal ini, yang namanya sholat berjamaah ini termasuk hukumnya wajib. Fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu kan hukumnya fardu kifayah. Betul nggak? Jadi fardu kifayah itu satu kewajiban yang ketika ada seseorang, ada sebagian yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari bagian yang lainnya. Nah, andai kata orang windu haji, di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, maka wajib hukumnya sholat berjamaah. Cuman kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, itu hukumnya cuman hanya fardu kifayah. Nah, sehingga konsekuensinya saking beratnya madhab Imam Ahmad bin Hambal di dalam masalah bab sholat, itu ketika ada orang Islam meninggalkan sholat secara sengaja, itu maka dihukumi kafir. Itu kalau menurut siapa? Menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, cuman kalau menurut madhab Imam Syafi'i, masalah kafir dan tidaknya itu nanti diperinci atau ditafsil. Lihat-lihat dulu meninggalkannya ini sebab apa gitu. Itu di dalam masalah sholat berjamaah. Jadi sekali lagi, ke-6
hayawan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, oleh hukum agama, oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita catat, perlu kita camkan. Jadi saking rendah-rendahnya orang yang meninggalkan sholat, saking rendah-rendahnya orang yang zinah muhson, saking tidak ada artinya dan tidak ada harganya orang murtad, kafir harbi, anjing yang galak dan babi, itu sampai-sampai ketika mereka ini dalam keadaan kehausan, kelaparan, kok kita punya air, kita punya makanan, biarin aja biar dia modar. Itu saking apanya? Saking hinanya. Itu kalau kita pakai hukum syariat. Jadi ketika ada orang 6 ini, kita seharusnya bertayamum. Cuman karena dia ada orang 6 ini, ada air secukupnya, ya udah mendingan apa? Mendingan kita wudhu aja yang sempurna. Tapi nanti kayaknya hukum semacam ini kalau di kita mah mungkin belum bisa dipraktekkan karena di kita mah suka ada perasaan apa? Karunya bener tuh? Dan di kita mah kebanyakan antara orang yang sholat dengan orang yang tidaknya itu kadang-kadang ini mah di kita masih banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi kalau acaranya sudah naik gunung, jalan-jalan ke pantai, bener nggak? Itu kadang-kadang sholatnya bablas gitu. Jadi mereka lebih banyak mengambil hukum kodok gitu kebanyakan. Nah jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi, hayawan itu ada yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan. Oleh hukum apa? Oleh hukum syara, oleh hukum agama. Yang tidak dimuliakan ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang melakukan zina muhsan walaupun 1 kali. Yang ketiga, orang murtad. Yang keempat, kafir harbi. Yang kelima, anjing yang galak. Yang keenam, babi. Berarti selain yang disebutkan tadi, berarti statusnya masih apa? Masih dimuliakan, dihargai oleh apa? Oleh hukum syara, oleh hukum agama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang belum paham, belum bisa dimengerti, nanti silahkan untuk dipertanyakan. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya langsung pertanyaan. Langsung. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih Ustaz Asep tadi sudah menjelaskan fikihnya yang berkaitan tentang masalah binatang yang tidak terhormat. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya. Fadhol, silakan untuk bertanya. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hijrah, saya ingin bertanya, ketika ingin hijrah, kita mulai dari mana? Lalu adakah dalil-dalil yang menerangkan janji Allah untuk orang-orang yang berhijrah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, dari mana kita mengawali diri untuk berhijrah? Kemudian apakah ada dalil-dalil yang mungkin memuliakan orang-orang yang berhijrah? Yang pertama, kalau kita ingin berhijrah, yang pertama kali carilah orang yang bakal bisa membantu kita untuk berhijrah. Jangan berhijrah dengan sendiri. Takutnya bukan malah kita jadi benar, malah kita salah dalam memilih cara. Sama seperti halnya kita dari Kuningan mau ke Cirebon, tapi lewatnya tidak arah ke Cirebon, lewatnya mungkin arah ke Bandung, sehingga kita nggak bakal ketemu. Walaupun kita memang benar-benar pengen ke Cirebon, cuma karena arahnya salah, caranya salah, nggak bakal sampai. Walaupun sudah keluar rumah. Jadi kita kalau pengen berhijrah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita mencari orang yang bisa membimbing kita. Cari orang, dan orang yang kita jadi pembimbing itu jangan sembarangan. Karena ini kasusnya bukan 1-2, banyak. Orang yang berhijrah gara-gara salah milih pembimbing, salah milih ustadz, cara pemahaman beragamanya beda. Ketemu orang kadang yang membaca maulid langsung katakan bid'ah, ziarah kubur langsung dicap syirik, macam-macamnya. Kemudian menghina para ustadz, kiai dan ulama. Nah ini yang perlu di garis bawah. Jadi kalau kita ingin berhijrah,
carilah ustadz kiai ulama yang betul-betul bisa membimbing kita. Ustadz Habib, tapi saya nggak tahu ulama yang kita jadikan tolak ukur seperti apa. Ustadz kiai ulama yang mana mereka itu adalah mengikuti jalan ajaran orang-orang soleh pada zaman dahulu. Nah, itu yang kita jadikan pegangan. Kemudian adapun keutamaan orang yang berhijrah dalam hadis Arba'in Nawawiyah, di hadis pertama itu sudah ditegaskan oleh Nabi, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa orang yang berhijrah semata-mata hanya mencari ridhonya Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati ridhonya Allah dan Rasulnya. Sekarang nikmat apa yang paling besar melebihi ridhonya Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Orang bisa masuk surga terlepas daripada api neraka, kuncinya cuma satu, dapat ridhonya Allah. Tapi ridhonya Allah nggak ada yang tahu. Makanya kita dilarang dalam agama meremehkan ibadah sekecil apapun. Contoh, selesai acara ada kulit pisang, itu jangan remehkan, karena kita nggak boleh meremehkan pahala sekecil apapun. Kenapa? Kata para ulama, karena mungkin di kulit pisang itu ada ridhonya Allah. Seorang hamba dapat ridho Allah sudah cukup mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan amal sekecil apapun. Jadi kalau kita tatkala berhijrah niatnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapati Allah dan Rasulnya. Artinya semua yang kita inginkan semuanya akan diberikan. Kenapa? Karena yang memiliki dunia semuanya adalah Allah. Kalau kita berhijrah betul-betul niatnya karena Allah, Allah akan berikan semuanya. Tapi ingat, nah ini yang paling penting juga, yang lupa bagi disampaikan. Tatkala kita berhijrah pasti cobaannya berat. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan kebiasaan yang sudah kita lakukan semenjak dulu. Contoh, kita biasa kalau nongkrong, biasanya minumnya minuman yang bisa kepala goyang-goyang. Nah sekarang akhirnya ketemu cai bodas, air putih. Ketemu air putih. Kalau minum ya biasa. Kalau dulu minum ini enggak. Nah sehingga pasti berat. Kenapa? Karena kita menghilangkan kebiasaan kita. Semua orang kalau meninggalkan kebiasaan itu berat. Tapi manakala tadi kita mengikuti hijrahnya kita sudah karena Allah, kemudian kita menjauhi teman-teman yang tidak baik, lingkungan tidak baik, kita kumpul sama teman-teman yang baik, maka itulah akan jadi proses. Sehingga jangan ntar ada yang, oh Habib hijrahnya berat. Ya memang berat. Bukan karena teman-teman menjauhi, karena paling jelas kita meninggalkan kebiasaan kita. Orang kalau sudah meninggalkan kebiasaan itu repot. Tapi ingat, kalau kita berusaha, pasti Allah akan bantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jawabannya, tadi pertanyaannya dari manakah kita memulai untuk berhijrah dan apa saja kelebihan keistimewaan yang kita dapatkan dari hijrah itu sendiri. Nah, kalau saya menambahkan, jadi untuk masalah hijrah kita ada 3M. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai sekarang. Nah, hijrah itu sebenarnya apa sih? Hijrah itu kan pindah dari yang jelek menjadi baik, dari yang baik menjadi yang terbaik. Itu namanya hijrah gitu. Jadi ari hijrah teh pindah tina goreng kana hade, tina hade kana leuwih hade, tangarana naon? Hijrah. Nah, setelah kita menjadi yang terbaik, di situ baru istiqomah di dalam kebaikan tersebut. Istiqomah dari dalam hal yang terbaik tersebut. Nah, kemudian untuk agar kita memudahkan di dalam berhijrah ini, yang perlu kita pegang, perlu kita tanamkan, mulai dulu hijrah dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam sholat 5 waktu nih kita masih belang bentong. Nah berarti kita hijrah tuh di rajinan. Setelah rajin naik lagi, yang tadinya nggak pernah berjamaah jadi berjamaah. Nah setelah berjamaah lalu apa? Istiqomah. Jadi yang pertama, yang wajibnya dulu, kalau kita belum maksimal atau belum sempurna melaksanakan kewajiban. Jadi hijrahnya tina
dari yang tidak pernah melakukan kewajiban menjadi melakukan kewajiban. Nah, setelah kita ngagateng istiqomah di dalam melakukan kebaikan, maka hijrah lagi. Tambahin dengan apa? Dengan meningkatkan atau melaksanakan, belajar, merutinkan ibadah-ibadah sunnah. Misalkan yang tadinya kita cuman sholat fardu doang ditambah qobliyah ba'diyah. Setelah nanti qobliyah ba'diyah ngagatang istiqomah, ningkat maning. Sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat awabin, dan seterusnya. Yang dulunya kita nggak pernah baca Quran karena hijrah, baca Quran. Jangan kita ini kadang-kadang hidup lebih gurih, lebih nyoy-nyoy, megang HP dan ngomongin orang daripada baca Quran. Betul nggak? Sekarang ini sudah banyak musibah paling besar itu. Kemarin juga saya pernah cerita. Jadi nyari kuncinya bukan di rumah, di alun-alun. Ya orang ketemu. Betul. Padahal kunci sukses itu minimal Al-Quran yang notabene wahyu dan mukjizat terbesar baginda Nabi. Ini minimal kita dibaca. Syukur-syukur kalau dipelajari isinya gitu. Itu hijrah. Terus apalagi yang tadinya nggak pernah wiridan jadi rajin wiridan, yang tadinya nggak pernah sholawat istighfar dirajinin, ditingkatin, itu namanya hijrah. Itu lahiriahnya, cangkangna coy, cangkangna lahirna. Adapun batinnya, yang tadinya kita sombong menjadi tawadu, yang tadinya suka gampang meremehkan orang sekarang menjadi enggak. Ingat kata Nabi, ketika kita menganggap orang lain ini lebih rendah daripada kita, maka itu sudah cukup untuk menjadi diri kita ini lebih rendah daripada orang lain yang kita anggap rendah. Itu kata Nabi. Jadi sekali lagi, ketika kita punya perasaan saya lebih baik daripada si A, si B, atau mungkin kalau saya lebih baik merasa lebih baik daripada kalian semua. Nah, ketika saya merasa lebih baik daripada kalian, itu otomatis kata Nabi, saya ini kedudukannya di sisi Allah lebih jelek, lebih buruk daripada kalian. Berarti kalau begono bagaimana? Kalau begono, tanamkanlah di dalam hati kita masing-masing bahwa saya ini adalah orang yang paling jelek, paling hina, paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Sebab tidak ada yang tahu kekurangan, keburukan, kelemahan, dan kenistaan diri kita kecuali diri kita sendiri sama Allah. Betul nggak? Kadelu nanya jika alim gitu ke pedah be kalau ditutup kagorengan ada betul. Dalam kalau dibukakan mah betul nggak? Mungkin di antara kita akan merasa jijik untuk ketemu. Hatta kalian semua pun ketika bertemu saya, kalian akan merasa jijik. Si cote haram jada babi gening jaran nama misalkan gitu. Benar tuh Hoji? Pedanya netenya kagorengan orang. Cuman karena saking rohman rohimna Allah, jadi kagorengan si cote ditutupan ret. Jadi dengan hormatan kain saya belum tangan betul tuh. Salam nyium tangan pieu nyanek aing. Bener tuh. Pedah teu nyahoun gorengna urangnya. Nah, yang jelas intinya kalau hijrah itu dari yang kita merasa lebih baik, tanamkan bahwa kita ini lebih rendah daripada orang lain. Kuncina ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, berarti menganggap rendah orang lain, kata Nabi, maka itu sudah cukup untuk menjadikan bahwa diri kita ini lebih rendah, lebih hina daripada orang yang kita anggap rendah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang tahu persis secara nyata antara tinggi dan rendahnya, mulia dan hinanya kedudukan kita di sisi Allah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Pokoknya intinya hijrah masalah hati nanti sama Habib dijelasin masalah bab tasawuf. Kemudian apakah ada pangbubungah jaminan orang yang hijrah baik dari ayat Quran ataupun hadis? Banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi
yazid lahu murogomang kasiro wasaah. Yang artinya barang siapa orangnya yang mau berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti hijrahkan di jalan Allah. Yazid lahu murogomang kasiro wasaah. Maka dia akan menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu kemudahan, dan banyak melimpah rezeki yang melimpah ruah. Artinya dia akan diberikan kemudahan, diberikan terbuka dalam segala bidang, dan juga akan dilebarkan, dibanyakkan rezekinya. Itu diantaranya. Jadi lamun orang berusaha ingin menjadi orang yang jauh lebih baik, maka nanti jaminannya ku Gusti Allah orang teh bakal dinaon, akan diberikan kemudahan, akan diberikan banyak rezeki, akan diberikan apapun yang kita inginkan, dilalah Allah memberikannya dengan secara semudah itu gitu. Itu diantaranya. Adapun ayat-ayat lain masih banyak lagi. Mungkin hanya itu saja, Pak Ustaz. Jadi pertorosan tadi teh non tadi teh dari mana awalnya hijrah. Sekuma keterangan dari mana awalnya hijrah. Jadi orang sadayana irup di alam dunia ieu teh geus gaduh patokan. Nyata lamun urang agam kana agama Islam, yakin urang boga patokan kana kalimah la ilaha illallah eta. La ilaha illallah di dieu eta teh jang kana non mindahkeun urang hijrah kana menuju kasalamatan urang. Contoh tina kalimah la ilaha illallah teh cik ali nu diterangkeun tina hurufna teh cenah ge aya 12 huruf. Kalimah la ilaha illallah teh aya 12 huruf. Mangka eta anu 12 huruf ieu teh dibagi-bagi. Urang tina hijrah sing bisa ngumatkeun kana dohir batin. Ya. Ayeuna urang tina di urang soang dijumlahkeun naon dohir jeung batin teh, urang sana selaku umat Islam nu ngagem kana kalimah la ilaha illallah, urang geus diatur hiji aya genep perkara anu kudu diimankeun ku urang. Nyata kumangrubikeun rukun iman, eta jalanna hijrah. Nu kadua nyaeta rukun iman Islam. Nya Islam teh eta aya 5. Jadi jumlahna aya 11. Naon deui hijina nyaeta tina ihsan. Jadi setiap ihsan teh ngaku jisim kuring urang sadayana kudu hijrah. Ulah sampai kaasup jalma anu cilaka 12 itu nya sok aya cenari geuning ari cilaka 12 si orang teh eta. Jadi kalimah la ilaha illallah intina maka Gusti Allah na teu iman kana rukun-rukunna henteu dijalankeun, rukun Islam komo, tina ihsan kahadian urang mendekatan ka Gusti Allah henteu narimakeun urang teh ayana diayakeun ku Allah henteu ngaku, geus eta mah nu kitu mah cilaka 12 anu kitu mah. Jadi intina hijrah teh urang boga pondasi ngabelaan kana kalimah la ilaha illallah. Tapi kahade ulah dijon obot la ilaha illallah bade hijrah bae. Jadi carana kumaha sesuai sareng aturan-aturan urang sadayana, urang sadayana anu nyepeng kana ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi tina takbir kalimah teh padu ulah la ilaha illallah tapi dina jalan nu goreng peupeujeul. Jadi kuncina eta bela gunakeun rukun iman, rukun Islam jeung ihsan. Nu kayjina ihsan sampai ka mana urang menujukeun kebaikan kahadean mungguh Allah Subhanahu wa taala. Tah geus sakitu bae tina kuncina hijrah malah sakitu. Wassalamualaikum geus lah sanggeus. Haji ngimbangin haji gaul, ngimbangin haji gaul. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz Muslih dan Ustaz Asep. Fadhol, yang lainnya yang mau bertanya? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan, bagaimana cara kita berhijrah tanpa perlu menyinggung orang yang ada di tempat kita? Karena mungkin ada orang waktu berhijrah ada yang tersinggung. Biasanya nongkrong sama kita kok nggak mau nongkrong. Akhirnya tersinggung dia. Kenapa? Saya orang neraka, kamu sudah menjadi orang surga. Terus kamu nggak mau kumpul sama orang neraka. Nah sekarang bagaimana cara menyikapi kalau kita ingin berhijrah tapi tidak ada yang tersinggung? Yang pertama, pokoknya pondasi dasarnya kita hijrahnya harus karena Allah. Ada pun orang tersinggung atau itu bukan urusan kita. Pokoknya kita berhijrah harus karena Allah. Jadi pertanyaan tadi jangan akhirnya ntar kita masuk yang tadi sudah Al-Fakir jelaskan, ada kata-kata nggak enak. Jadi akhirnya kita sudah berhijrah seminggu, sehari nongkrong sama mereka. Ntar yang seminggu bisa hilang nih. Sehingga kalau kita berhijrah, pondasi awalnya pokoknya kita hijrah karena Allah. Sehingga nggak ada urusan sama manusia. Itu pondasi dulu yang dasar. Jadi jangan dicampur adukan kita sama manusia. Manusia nomor sekian. Ntar. Pokoknya kita hijrah ini urusan sama Allah dulu. Karena yang ngasih kita nikmat sekarang itu Allah, bukan manusia. Kita kerja sama orang. Yang jadi orang itu nerima kita kerja di sana, itu Allah. Kita meninggal dunia yang ngasih nikmat surga sama mereka, itu Allah. Sehingga manusia sampingan dulu. Pokoknya saya berhijrah karena Allah. Yang kedua, setelah kita berhijrah, jangan terlalu memberi jarak yang jauh. Ada sebagian orang itu berhijrah, cuma memberi jarak jauh sekali. Sampai dia kalau jalan gak mau di tempat mereka nongkrong, gak mau. Contoh, dia biasanya sering lewat sini. Gara-gara dia baru berhijrah, dia gak mau lewat sini. Oh, lewat sana tuh. Lewat jalannya, apa tuh, ke Kang Sony ke sana. Ini juga kita jangan seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu jangan kita ini mengajak orang kepada Allah sampai orang itu benci kepada Allah. Jadi jangan kita mengajak orang kepada Allah sampai orang itu benci kepada Allah. Jadi kita tetap berakhlak kepada mereka dengan baik. Adapun ternyata kita sudah berusaha kumpul, berakhlak dengan baik, kok ternyata mereka tetap tidak baik, ya berarti itu kerusakan dia punya hati. Pokoknya kita tetap menjaga hubungan baik sama mereka, tapi tentu menjaga hubungan baik tidak seperti yang dulu. Kalau dulu nongkrong ini, ya kita bisa kembali lagi. Jadi yang pertama, kita fokus hijrah karena Allah. Kemudian yang kedua, tetap berhubungan baik dengan mereka. Karena ingat, tidak ada manusia yang bisa merangkul semuanya. Kalau ada itu namanya Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Abu Lahab, kafir. Nabi Nuh anaknya Kan'an, kafir. Nabi Lut istrinya, kafir. Kemudian Siti Asia, suaminya Fir'aun, kafir. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, pamannya kafir. Sehingga kita nggak bisa merangkul semuanya, tapi tetap kita berusaha berakhlak, bergaul dengan mereka dengan baik. Sambil yang terakhir kita doakan agar mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Ini tadi partanya apa? Bagaimana cara hijrah dari lingkungan yang tidak baik tanpa membuat orang-orang yang ada di lingkungan tersebut merasa terhina atau merasa terhina karena sebab hijrahnya kita. Oh, jadi gini, kalau saya mah tambahannya dari apa yang tadi Habib sampaikan, itu cuman begini, kita tetap bergaul dengan mereka secara baik, kan karena hijrah itu kan tidak, jadi gini, yang namanya hijrah itu bukan berarti kita lepas total dengan mereka-mereka yang tidak benar, yang tidak baik, bukan. Kan kembali yang namanya hijrah itu kan pindahnya kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Artinya begini, kalau kita misalkan dulunya, nih maaf, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaan tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang borosot androk, tukang ngarorojok, liang orok, paribahasana heuh. Misalkan ieu mah kitu heuh. Heuh kitu tah. Berarti hijrahnya kita ini meninggalkan itu semua, kemudian ditambah dengan hal-hal yang baik. Yang tadinya kagak sholat jadi sholat. Walaupun hanya sehari semalam satu kali, maghrib doang. Kan maghrib paling laris, sholat maghrib, betul nggak? Paling ramai paling laris gitu, maghrib itu. Nah, jadi jawabannya adalah cuman hanya itu. Jadi tetap kita bergaul dengan mereka tanpa menyinggung perasaan mereka,
dan tanpa kita merasa lebih baik daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bergaulnya dengan mereka, kita jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang mungkin merendahkan atau menganggap remeh mereka. Terus kieu lamun gaul jeung maranehanana kitu nya biasana ieu mah biasana nu umum. Jadi urang teh ulah sok ujak-ajak. Geus ngariung mangariung be ulah sok aya nyareta kata juga teu kuat. Motong diajak kos kitu darudeteun. Ari hatena can kabuka mah berarti cara dakwahnya terhadap mereka deketan gitu. Wis minimal mah deketan beunang jeung karitu engkege kumaha maneh bakal ngarasa naon? Bakal ngarasa era ku pedah urang sok naon? Sok hade gitu. Sok urang riung jeung nu harade gitu. Jadi intinya itu caranya. Jadi deketan tetap bergaul dengan secara baik. Nah, kemudian tambahannya doakan gitu. Mungkin hanya itu saja. Kemudian kok kalau setelah kita seperti itu kok masih tetap dia juga merasa tersinggung, berarti keluarkan jurus pamungkas EGP. Emang gua pikirin. Nah, gitu. Tambahan Ustaz. Tambahan kamu cukup cukup. Jadi tambahan saeutik ya niat urang reki janu tadinya. Jadi urang sing kudu pondasi nyeta sing tiasa dina hate urang boga rasa rahmah, kanyaah, cinta, deudeuh itunya eta kuncina. Mangka loba tina kanyaah, cinta, deudeuh teh biasa nama sok saliwang. Saliwang contoh lamun urang cinta kiai, kadang-kadang cinta kiai si eta we nu ieu mah diasingkeun. Urang cinta ka Habib, ka eta Habib Lusena diasingkeun. Eta can boga kasih sayang. Atana urang cinta ka teman, cenah ge upamana nya teman nu ieu diasingkeun, salah keneh moal bisa hijrah. Jadi kuncina urang kasih sayang teh sakabehna ku jalan tina kasih sayang ya insyaallah bakal tiasa ngabukakeun pintu hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Sapertos contoh kan junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kuncina kasih sayangna teu milih menang si eta jahat ka tetep bae nyaah bae gitu nya sanajan arek mateni nyaah bae nu aya teh. Lamun teh mah anjeunan teu boga dasar eta sigana mah Islam ka dieu moal anjog moal anjog tah sakitu bae di dasar mah kasih sayang ulah dipilihnya, ulah dipilih ka salah seorang gitu lah mun cinta teman-teman sada cinta rek buruak no dicinta gitu. Tah carana gitu jadi ngajak kana kehadian supaya menang hidayah ti Gusti Allah. Ulah ieu mongko cinta ka teman ditinggalkeun upamana moal bisa hijrah anu bener geus lah sakitu bae. Al-Fakir tambahkan sedikit khususnya antar kalau mereka sudah menampakkan benci kepada kita. Jadi yang tadinya dekat sudah mulai menjauh. Jadi bencinya itu kelihatan banget. Sampai kalau kita lewat mereka bubar. Sampai kalau kita lagi mungkin ada acara dia nggak mau datang. Nah di sini sikap kita jangan malah menjauh. Jadi ingat, jadi jangan kita akhirnya mengikuti mereka. Artinya mereka benci kita benjangan. Pokoknya kita tetap berakhlak baik. Sehingga entah dengan akhlak yang baik itulah akhirnya mereka akan tersadar dengan sendirinya. Karena kata Nabi dakwatul hal afsam min dakwatil lisan. Berdakwah dengan akhlak perangai yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan. Dan ini digunakan tatkala orang memang tidak bisa diingatkan dengan lisan dengan kata-kata. Ya, karena dikatakan 80% dakwanya Nabi sukses itu bukan dengan ilmunya Nabi, strategi perangnya Nabi, tapi dengan akhlaknya Nabi yang baik. Ya. Banyak cerita yang sudah sering kita dengar. Intinya waktu mereka membenci kepada kita, jangan kita malah membenci menjaga jarak. Tapi tetap kita bergaul dengan mereka. Yang paling penting jangan menggurui mereka. Tambahkan akhlak yang baik, didorong dengan doa. 6. Fadol. Ada lagi? Fadol. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang punya ilmu agama tapi akhlaknya kurang baik? Sikap kita itu seperti apa? Jadi begini,
kalau untuk menanggapi dan bergaul dengan kiai, ustadz atau tokoh agama yang semacam itu ya tetap kita bergaulnya dengan beliau mah dengan secara baik, dengan secara beradab. Cuman ingat kurang adabnya si kiai tersebut atau si ustadz tersebut atau si tokoh agama tersebut itu, satu, jangan diikutin. Kedua, kita maklumin. Jadi kurang tadi maklum. Mungkin beliau pada waktu itu yang kita anggap tidak beradab itu mungkin lagi lupa, lagi hilap, atau lagi bagaimana kumaha lah. Ya, kan namanya orang seperti itu. Yang jelas begini. Iya, lagi edek lah. Yang jelas di dalam kita melihat, menilai sosok yang namanya ustadz, kiai ataupun habib, ingat. Jadi kita harus lihat bahwa habib juga manusia. Ustadz juga manusia. Kiai juga manusia. Nah, oleh karena manusia, itu sudah kena nas hadis Nabi, al-insan mahalul khoto wan nisyan. Yang namanya manusia, itu tempatnya salah dan lupa. Gitu. Berarti, lamun ayana aya kiai, aya ustadz, atau habib salah, tuh adab, atau bahkan amburadul sama sekali. Nah, tetap kita lihat sisi manusianya. Jadi intinya tidak ada kiai, tidak ada habib, tidak ada ustadz yang sempurna. Tetap di satu sisi dia ada kekurangannya, ada kehilapannya, ada kesalahannya. Nah berarti kurang dimaklum, itu yang pertama. Yang kedua, kelakuan jeleknya kurang ada, jangan diikutin. Yang ketiga, ditutup aibna. Ditutup. Jadi ulah dibeja-bejakeun, Bang. Pan di masuk kadang beja, si ustad eta mah cenah madang nangayah misalkeun. Si ustad eta mah ngomongna huncat-huncut bae misalkeun. Kade ditutup. Paham? Dan ini pahalanya gede. Jadi ketika kita mendapatkan kenyataan tokoh agama kok seperti itu, jadi ditutup. Cukup kita yang tahu. Karena yang namanya menutup kejelekan, menutup aib seorang muslim itu kan pahalanya gede. Apalagi ini tokoh agama coy. Begitu. Kan beda kelasna gitu. Jadi lamun urang ayeuna nutupan aibna babaturan urang, nupa pada jalma biasa, eta pahalana geus gede, sudah besar, apalagi nutupan kagorengan kiai, nutupan kagorengan ustad, nutupan kagorengan habib, bener. Jadi ningalina melihatnya habib, kiai, ustad juga manusia, tempatnya luput, tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa. Jangan dianggap dia itu malaikat coy. Jadi mungkin lamun keur hade be berarti malaikatna keur ngancik gitu. Hiji waktu teh geuning sede ngos setana keur ngancik gitu berarti. Jadi gitu. Jadi anu sampurna mah iwal tinaon rokok. Salah begini, soalnya begini. Jadi gini, tapi itu resiko sih ya. Namanya kehidupan. Jadi namanya kehidupan di kita, apalagi di kalangan kita, ini suka banyak cerita ketika menemukan kiai atau ustadz yang memang kurang adab, kelakuanna goreng, sok kadang-kadang di urang jadi naon. Iya, jadi buah bibir lah gitu. Jadi goreng tak urang mah bisa ulah gitu. Jadi dimaklum, ditutupan, dihampura, didoakeun syukur-syukur lamun naon, kurangna digeuingkeun gitu. Teu salah ieu, bener teu? Bahkan kalau berani geuingkeun, kiai kurang adab si kiai mah. Bungaheun kiaina yakin aing pasti. Ustaz. Bungaheun yakin. Mantuannya ke orang ketiganya. Iya gitu. Langsung. Empuk gambaran goreng. Jadi kuncina tetep nyaah mah lagening aya orang Sunda malamun aya kiai goreng adat teh duh nyaah teuing karena kalakuan teh ulah dibejakeun ku diri sorangan. Berarti inti namanya nyaah gitu kan. Nyaah teuing ku kalakuan nana belah dijauhan tetep kasih sayang mah sabunaon gaduh patekadan nya urang sadayana ya kade
lamun urang ningali tina keterangan Imam Syafi'i paling teu sieun ku jalma tidak berilmu tapi paling takut ku jalma anu teu boga adab akhlak. Ari boga ilmu mah paribasana lah kumahanya. Jadi teu sieunna teh anu paling sieun teu boga adab sebab tina tingkatan naon nu teu boga akhlak pagaweana setan jadi upamina lah contohna kieu lamun dia hiji kiai teh lah ti digodana teh ku setanna teh lain kudu mah deui jadi ku standar deui jadi lebih berat gitu nya. Mangkana tina adab-adab akhlak ieu teh pangberatna panghesena. Jadi ngajarkeun ilmu agama naon bae lah ukuran lagi 30 tahun umpamana. Lamun akhlak mah ngajina lagi 40 tahun teh anggeus-anggeus. Awain hebat na mangga urang mah era kumaha habib bae nu mana bukan mah kasih sayang bae urang. Itunya urang komo Sunda mah gampang. Sehingga dupa teh kada manusia mah nyata ngabogaan rasa non dibulak-balik hatena mun hatena keur koslet meureun insyaallah meureun suatu saat ke dibalikeun deui kana kahadean. Berkat tina kadeta nya urang perjuangan tina kasih sayangna gitu. Katos mentanya. Tetapi nyamannya betulnya karunya tuing gitu ahlokna gitu. Jadi pan inti namanya sanes. Gitu. Sok aya sok nya kana kalakuan anak gitu. Ya kalakuan nu goreng. Kadang-kadang nu nyaah mere. Oh nyaah lain nyama nya anak karena kalakuan gitu lamun inti nama lah sakadia ada Sunda nama ngayah gitulah. Saya tah geus sakitu udah saya. Jadi gini, saya mohon kepada khususnya si Abang, Bang Asep, atau siapapun orangnya. Jadi kalau bisa yang namanya kurang adab, nggak baik, atau salah, atau bagaimana, itu kalau bisa memang diingatkan, dielingkeun, dinasehatan. Sebab kieu justru kadang-kadang ulah aya bahasa cenah lain gaengkeun, digaengkeun ge encan. Soalnya kieu yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kadang-kadang dia suka terlena, tersepona dengan banyaknya mungkin pengaruh, banyaknya mungkin popularitas, banyaknya masyarakat dorsep, sehingga kadang-kadang diri nateh poho gitunya. Poho bahwa yang diri nage sok kadang-kadang salah, sok kadang-kadang kurang adab. Nah maka ketika seperti itu, tolong kalau bisa diingatkan. Sebab kalau tidak diingatkan, kadang-kadang nepi ka irah bege teu rumasaheun gitu. Tapi lamun diingatkeun, Ustad, nyanet teh Ustad ka bener atuh sing adab teh rada hade, tah misalkeun, eta ustadna teh pasti naon? Pasti bungaheun lamun dielingkeun teh. Asal mungkin dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Lihat situasi dan kondisi, tidak sampai menjatuhkan martabat habibnya, martabat ustadznya, betul nggak? Sebab kan kadang-kadang begini, orang mengingatkan itu kadang-kadang jadi bukan tujuan mengingatkan tapi menjatuhkan, ada juga yang seperti itu. Nah kalau kita mah kalau bisa, siapapun itu ustadznya, siapapun itu kiainya, siapapun itu habibnya, kalau memang dia salah, kurang adab gini, kalau kita berani, bahkan harus berani, ya diingatkan dengan cara baik. Setuju? Jangan dilawan, diingatkan. Dikasih tahu, dinasihati, dilawan. Emang perang. Harusnya yang mengingatkannya itu yang setara kita. Setara iya. Karena kan kalau tidak diingatkan tidak dapat berlanjut berlarut-larut. Iya berlarut-larut. Itu kan mungkin dia itu merasa tinggi dengan ilmunya. Jadi merendahkan orang. Soalnya kan nggak boleh ya dia bibiak. Nggak boleh kan kita merendahkan dia. Mungkin Ana menambahkan dari yang sudah ada. Kalau Ana mungkin lebih menyoroti kepada kita evaluasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita salah faham tentang masalah akhlak dan adab yang tidak baik. Karena ketidakfahaman kita tentang masalah satu ilmu. Contoh, tatkala kita melihat orang umumnya kalau makan sila, ya. Tapi kita melihat ternyata ada seorang ustadz makannya kayak gini. Kan ini kan sunnah. Tapi tatkala kita nggak paham tentang masalah akhlak dan adab, kita bilang, apa sih kok ustadz makannya pakai angkat-angkat kayak apa gitu. Nah, ternyata ini kesalahpahaman
tentang kita pribadi. Jadi sebelum kita menilai, alangkah lebih baiknya kita menyoroti daripada evaluasi kita. Ini kira-kira betul atau tidak gitu. Jadi kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita akhirnya kepada orang lain. Apalagi notabene itu seorang ustadz kiai ulama yang secara umum keilmuan, kepahaman masalah agama, khususnya tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mereka lebih paham. Sehingga yang pertama mungkin Al-Faqir lebih melihat kepada kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi berbentuk sebagai pertanyaan. Dan kita bisa bertanya kepada ustadz kiai ulama yang lainnya tanpa menyebutkan nama daripada orang kiai ulama tersebut. Ustadz Afwan, saya pernah melihat ada orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kira-kira bagaimana dilihat daripada segi akhlak dalam masalah agama. Nah ternyata kita dapat ilmu, oh ternyata itu suatu kebaikan. Tapi karena ketidakfahaman kita masalah agama, ternyata itu adalah ternyata suatu yang baik atau mungkin itu suatu sunnah. Itu mungkin yang pertama. Jadi kita lihat evaluasi kepada diri kita. Khususnya orang-orang yang dekat kepada ustadz, kiai dan ulama. Karena ada perkataan, ini kalau kita di Dalwa, ini perkataan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita ini mau dekat sama ustadz-ustadz kita, sama istilahnya senior-senior, ustadz senior, apalagi ke Abu Yazen, Beb Segab, Beb Ali, Beb Sin, itu kita kadang-kadang takut. Kenapa? Karena ada perkataan al-qurbu hijab. Kedekatan kita dengan orang soleh itu bisa menutup daripada keberkahan kita daripada orang soleh tersebut. Jadi kedekatan bukan dapat, dekat kita sama orang soleh bukan dapat berkah, malah itu menjadi hijab. Maksudnya apa? Kebiasaan yang tidak pernah orang lihat, karena kita dekat dengan ustadz kiai ulama tersebut, kita melihatnya. Orang yang di luar nggak pernah tahu tentang kebiasaan beliau-beliau ini. Tapi kita yang dekat ini, kebiasaan-kebiasaan yang orang nggak tahu kita bisa tahu. Yang mungkin kalau orang luar tahu akan bertanya, kok ini ustadz kok kayak gini sih? Makanya orang yang dekat itu malah yang paling berbahaya orang yang dekat. Tapi kalau dia bisa menjaga hati, maka dia bisa menjadi orang yang paling mulia. Karena dekat dengan orang soleh. Jadi hati-hati, al-qurbu hijab. Dekatnya kita dengan orang soleh itu malah menjadi hijab. Menjadi sebab kita nggak dapat keberkahan kalau tidak bisa menjaga niat dan kita punya hati. Malah lebih baik kita jauh dari orang soleh, tapi hati kita dekat kepada beliau. Daripada kita dekat, tapi nggak bisa menjaga hati. Kan kadang-kadang banyak. Kita ini kalau sama orang soleh yang di luar sana, kita muliakan luar biasa. Tapi ada orang soleh yang dekat sama kita, yang orang luar pun menganggap ini orang soleh, tapi kita tidak bisa memuliakan sebagaimana kita memuliakan di luar. Kenapa? Al-qurbu hijab. Dekatnya kita dengan orang soleh itu bisa menutup keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bisa jaga niat, jaga hati, insya Allah malah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kita evaluasi terlebih dahulu dengan bertanya kepada ustadz kiai ulama yang lainnya tentang masalah dalam tanda kutip akhlak yang tidak baik tersebut. Yang kedua, selalu berdoa minta kepada Allah agar ditutup semua aib guru ustadz kiai ulama kita. Minta sama Allah. Imam Ahmad bin Hambal waktu berguru dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku waktu berguru dengan guru ke Imam Syafi'i, aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tutup aib guruku di hadapan wajahku. Tutup semuanya ya Allah. Agar aku bisa berkhidmah, belajar, berakhlak dengan beliau. Jadi bukan malah kadang-kadang kita ngintip-ngintip, ini Asep ngapain nih? Ada yang aneh-aneh enggak nih? Entar dijadikan omongan di belakang. Nah, ini malah Imam Ahmad bin Hanbal berdoa, ya Allah tutup semua aib guruku, yaitu Imam Syafi'i. Sehingga yang kedua, doa sama Allah agar ditutup. Nah kalau seandainya ternyata terbuka, jaga kita punya hati. Jangan sampai terkotori. Karena sekali saja kita punya hati yang tidak baik kepada guru kita, keberkahan akan langsung dicabut oleh Allah. Otomatis itu. Langsung dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena yang menjadikan kita ini dapat keberkahan dari orang soleh itu apa? Hati kita yang memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Nah, jadi kita berdoa, kemudian lebih baik bertanya terlebih dahulu. Ini kayak gini, kira-kira bagaimana? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Fadhol yang lainnya tadi. Fadhol. Ada doa khusus untuk hijrah enggak? Ada pertanyaan, apakah ada doa khusus untuk kita berhijrah? Kalau untuk masalah doa itu banyak ya. Tinggal kita mau nyari entah itu di Quran, di hadis atau di apapun. Cuman kalau yang sering saya tahu dan pernah saya baca, itu ada doa
Sayyidina Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu doa beliau sangat masyhur. Bahkan beliau memerintahkan agar doa ini dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Doanya, redaksinya seperti ini. Allahumma kulna, yang itu tuh, yang Allahumma kulna minal, pokoknya apa itu ada, itu doanya seperti itu. Cuma doanya panjang. Nah itu ada gitu, intinya ada gitu. Doa untuk hijrah yang istilahnya agar kita memohon kepada Allah dari jelek ke baik, pokoknya ada gitu. Cuman nanti kalau untuk penjelasan lebarnya mungkin saya belum bisa penuhi hari ini karena ya mungkin lupa atau mungkin tidak tahu sama sekali atau mungkin belum nyari gitu. Aya doa anu niat non hijrah itu hijrah aya doa anu pendek mungkin tanya. Jadi bu ana teh wanas alullaha lanal i'anah bijahil mustofa sadatil ummah wanas alullaha lanas salamah bihi nasta'inu bihusnil khotimah, eta doana. Jadi lamun dihartikeun namureun pertama orang minta pertolongan ka Gusti Allah dengan junjunan kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita minta kepada Allah dina dalam keselamatan. Naon keselamatanna nyata akhir-akhirna tina husnil khotimah tina sae panungtungnakeun. Jadinya istilah namalah non istilah terakhirna nyandak iman jeung Islam gitulah mun dihartikeun mah kitu kurang lebihna. Jadi wanas Allah lanal i'anah bijahil mustofa sadatil ummah wanas Allah lanas salamah bihi nasta'inu bihusnil khotimah, eta kuncina. Teman sayang hijrah naon bae rek non istilah ngarang naon bae anu sakira-kira urang mendekatkan kepada Allah tah eta kuncina. Ieu teh istilah nama doa ti para alim ulama ngamal dibejakeun ti ulama belah geus meuli kitu bae. Anu ini mah panjang teh pun itu. Jadi iya. Jadi gini saya baru teringat, jadi kalau doa hijrah secara khusus memang ada. Cuman doa-doa yang memang mendukung kepada hijrah tersebut juga banyak. Di antaranya doa yang paling populer kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau di Quran. Kalau bisa itu dibaca minimal 3 kali. Nah, kalau misalkan untuk para jomblo kalau kepengen dapat cepat jodoh itu doa dibaca 15 kali, cuman redaksinya ada yang dipotong. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah 15 kali. Biar cepat kita dikasih jodoh yang mangfangat maslahat barokah dunia akhirat cocok jeung kahayang urang gitu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah cuman sampai situ doang kalau untuk bab jodoh. Nah, kemudian kalau dari hadisnya doa agar kita selalu bisa hijrah itu yang masyhur Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah berikanlah pertolongan kepada hamba ala zikrika, atas ingat kepada engkau. Artinya kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan ingat kepada engkau. Wa syukrika, dan syukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan minta pertolongan agar kita ini diberikan bisa ibadah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Jadi Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan hadis yang sangat masyhur dan populer. Nabi bersabda, "Ya Mu'adz, aku mencintai engkau." Sampai 3 kali Nabi berkata seperti itu. Kemudian
karena aku sangat mencintai engkau, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah sholat 5 waktu ini membaca doa Allahumma a'inni. Kalau redaksinya ada 2, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuman di hadis keterangan yang lain Allahumma a'inna, sama saja. Kalau a'inni untuk diri sendiri, kalau a'inna untuk bareng-bareng. Mungkin kan kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya adik, punya kakak, punya orang tua, kita ikut sertakan. Berarti redaksinya Allahumma a'inna, ya Allah berikanlah pertolongan kepada hamba. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir, mengingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Kan ini dalam rangka hijrah, betul gak? Nah, ini dibaca. Nah, kalau saya ingat, kalau tadi doa yang Imam Al-Faqih Muqaddam, jadi gini redaksinya. Allahumma kulna wal muslimin minas syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah. Terus berebet yang bisa 2 halaman gitu. Nggak mau dibaca pokoknya mah jos marko jos top marko top lah. Eta mah gampang ke Habib nyalira gitu. Jadi banyak gitu. Tinggal kita mau yang pendek, yang panjang, atau yang sedengan, terserah gitu. Cuman kalau yang pendek singkat padat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 3 kali, ditambah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau menutup hatiku setelah engkau berikan hidayah petunjuk, bisa hijrah, semangat beribadah, kan gitu lain. Jadi jangan sampai ditutup. Sebab kalau hati kita sudah ditutup, akhirnya ketika kita hijrah baru dapat setengah perjalanan, malah bosan gitu. Terus innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Nah, kemudian hadisnya yang tadi Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dibaca 3 kali gitu. Mungkin hanya itu saja. Adapun untuk masalah doa, Kang, yang paling penting tadi tinggal tadi amalkan. Yang paling penting itu kita berdoa yang khusyuk, minta kepada Allah. Karena Allah sudah janji ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kata Allah. Syarat yang Allah akan berikan pengkabulan doa, kita harus muqinun, yakin akan dikabul aja lebih baik. Tapi kalau seandainya kita bingung tentang doa-doa tadi, cukup pokoknya kita doa dengan serius, minta kepada Allah. Bahasa Indonesia saya, bahasa Sunda saya. Nah, entah naon-naon, bahasa apa aja boleh. Yang penting kita betul-betul berharap minta kepada Allah. Apalagi kita bisa berdoa di waktu-waktu di mana doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti habis sholat 5 waktu, di waktu sepertiga malam, dan juga antara maghrib sampai ke isya. Itu waktu penuh dengan berkah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau Al-Fajr, saya yang di Dalwa itu biasanya baca surah An-Nasr, Alam Nasroh. Habis sholat fardu, ya, baca Alam Nasroh, tangan kanan pegang ke dada sebelah kiri. Kalau bisa antar dibaca artinya sampai kalau bisa hafal. Jadi ntar waktu baca enak. Alam Nasroh laka sodrok artinya apa? Wa wada'na ka wizrok. Itu kan ayat yang mengandung bagaimana kita punya hati itu agar dilapangkan. Sehingga kita kalau punya problem, punya masalah itu menjadi jembar. Yang tadinya pemarah jadi pemaaf. Nah, kemudian kalau bisa lagi ditambahkan yang ini doa sering kita baca habis sholat fardu. Ya muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Kita baru hijrah, kan hati kita ini suka, apalagi lihat teman yang tadinya CS sama kita sudah mulai menjauh. Kita minta sama Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami ya Allah ala dinik, atas agamamu. Nah, itu dibaca. Bahkan anak kalau nggak salah baca di kitab Nasihat Dunia itu termasuk doa yang Nabi jarang meninggalkannya waktu sholat. Jadi Nabi baca terus. Ya, jadi intinya dari semua itu, yang penting kita doa dengan khusyuk, kemudian di waktu-waktu yang khusus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ada lagi? Yang lain? Had. Beb, Anda mau tanya, apa hukumnya orang yang berpoligami tapi tidak bisa adil? Apa benar hanya Nabi Muhammad yang bisa adil? Baik. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya orang yang berpoligami, sudah poligami ya, tapi dia tidak adil? Bagaimana hukumnya? Dan apakah benar bahwasanya untuk bersifat adil dan poligami itu tidak bisa? Sampai Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa berbuat adil.
Jadi di dalam masalah poligami, kalau kita tidak bisa berbuat adil, maka itu hukumnya dosa. Cuman kan adil di sini adil dalam segi apa dulu? Nah kan tadi pertanyaannya, orang lain selain Nabi itu nggak bisa adil, katanya. Bahkan Nabi sendiri katanya nggak adil, maksudnya nggak bisa adil. Itu adil-adil apaan sih maksudnya? Nah maksudnya begini, yang dimaksud tidak bisa adil itu dalam masalah perasaan atau dalam masalah wik-wik. Kan beda coy. Yang tua, yang sedengan atau yang masih mekar kan beda. Nah jadi maksud adil di sini adalah satu dalam masalah nafkah. Mungkin kalau misalkan istri tua nafkahnya segini, dikasih uangnya segini, maka yang lainnya juga harus sama. Gitu. Jadi masalah adil ini dalam masalah apa? Dalam masalah nafkah, dalam masalah waktu. Misalkan istri yang tua, orang meting didinya, kita tidur di situ 2 hari, maka yang muda pun 2 hari. Kalau istrinya misalkan berapa? 4. Taruhlah misalkan 3 hari atau 2 hari. Nah itu harus adil. Kan di kita mah kadang-kadang terjadi mentang-mentang yang tua udah peot, udah keriput, dinungora baik. Nu kolot mah terlupakan. Nah itu gak adil namanya. Jadi maksudnya adil itu dalam masalah apa? Dalam masalah pembagian nafkah, dalam masalah waktu itu harus adil. Adapun di dalam masalah rasa itu tidak dikategorikan masuk dalam masalah pembahasan adil. Artinya bagaimana? Itu artinya sudah di luar batas kemampuan manusia biasa. Hatta Nabi pun atau Kangjeng Nabi pun kalau di dalam masalah rasa itu sudah dimaafkan itu dimaafkan. Karena kan manusiawi, betul nggak? Jadi kan istri Nabi itu ada yang sudah sepuh, kalau bahasa orang mah ari nini peot mah teu sopan gitu. Tos sepuh gitunya. Ada juga yang masih muda seperti Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah itu kan masih muda beliau. Karena di dalam sebuah keterangan ini perlu tahu juga. Jadi Sayyidah Aisyah itu dinikah oleh Nabi ketika beliau di usia 7 tahun. Cuman diduhul itu jadi dijima, dihubungi itu ketika usia 9 tahun. Jadi nikah ketika usia 7 tahun, diduhul ketika usia 9 tahun. Dan memang wanita sana dengan wanita kita itu beda. Jadi mungkin dari segi karakternya, dari segi postur tubuhnya, lamun di orang bahasa namanya bongsornya. Gitu. Jadi intina di dalam masalah bab pernikahan Nabi itu tidak bisa disamakan dengan pernikahan umumnya orang kayak kita. Makanya ini perlu kita belajar juga mengkaji tentang sejarah Nabi di dalam masalah bab poligami. Jadi jangan ditinjau wah Nabi cenah ge ngelajur nafsu marah aja nyaneh mah teu nyahoeun gitu. Jadi kalau Nabi itu nggak bisa disamakan dengan orang kitanya dari segi apanya? Dari segi satu, berpoligaminya Nabi itu beda dengan berpoligaminya kita. Kalau kita mau berpoligami, mungkin atas dasarnya nafsu, iya. Karena hayang ngarasa anu anyar lain. Bener tuh? Lolobana, duit ngayah, sok jama anu di ku Gusti Allah dipercaya ngayah duit mah pasti kadinya korlongna. Duit ngayah, mobil ngayah, jabatan luhur, lamun tere kawewe kana naon deui? Mabok danggeus unggal peuting, bebasanana. Betul. Nah, kalau Nabi dari mulai istri pertama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro sampai istri anu terakhir itu semuanya berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah dari Allah. Jadi sanes kahoyong anjeuna gitu. Bukan ke atas kemauan beliau gitu. Terus ada hikmah tersendiri. Kenapa kok Nabi menikah dengan ini? Kenapa Nabi kok menikah dengan itu? Nah itu ada asbabun nuzulnya, ada rahasianya masing-masing. Nah makanya itu tidak bisa diikuti oleh kita. Jadi sekali lagi masalah adil di sini itu adil dalam masalah pembagian nafkah, pembagian waktu, pembagian hari. Nah, kemudian perlu saya jelaskan adil itu bukan berarti ditinjau dari segi materi. Contoh, anak panggedena geus SMA.
anak nu bungsu TK. Cik kira-kira uang jajan untuk sekolah sama apa tidak? Beda. Nah, ketika kita masih beda, ketika kita ngasih uang jajan kepada anak yang SMA atau yang kuliah, taruhlah 50.000, kepada yang TK goceng, adil nggak? Adil. Nah, yang ingin saya jelaskan, jadi gini, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Paham? Jadi kalau misalkan kalian ditanya, hei Ari Adil teh naon deui? Ari Adil teh menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lain adil teh cenah lamun 1.000 kudu 1.000 ewang lain. Heulah budak ngejebrok kabeh saruanana gitu. Jadi kecuali kalau memang si dua anak ini sekolahnya sama. Sama kelas 1-nya, taruhlah kembar misalkan heuh. Jadi uang jajannya goceng ewang, bajuna seragam sarua eta ngaranna adil. Tapi lain gitu maksudnya. Jadi yang dikatakan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan daripada adil, zalim. Naon cenah? Zalim. Zalim itu apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi kebalikan dari adil, zalim. Contoh, misalkan urang teh kongkorong atau tiung, ari tiung teh panjang awewe lain. Kongkorong yang awewe dipakai ke urang. Tanyane dolim ngaranna, bencong. Gitu, berarti gaul paling bebenyan gitu kan. Betul enggak? Nah, jadi sekali hanya itu saja. Jadi adapun kurangnya mungkin ditambah begitu. Pak Ustaz. Pak Ustaz ya. Poligami kapan geus diterangkeun tadi geus cukup eta sebenarnya. Jadi saeutik ieu mah nya. Jadi masalah poligami Nabi jeung umatna Nabi jauh berbeda. Jadi ari poligamik na Kanjeng Nabi mah nyata hiji dapat wahyu ti Gusti Allah nya. Kadua ngabanggakeun ngamulyakeun anu dipoligamikna. Contohna Nabi poligamik jadi henteu pilih anu geulis. Jadi anu geus kolot ge anu atas mantuan berjuangan agama anjeunna nama dipoligamik. Ari umatna nama kan teu adil, ari poligamik anu geulis. Eueuh anu poligamik kan ini eueuh candanggahan kitu nya. Jadi kesimpulanna para ulama netelakeun poligamik umatna Nabi mah nyata didorong ku hawa nafsu eta ari Nabi mah teu alias didorong ku wahyu bedana kitu itunya. Jadi lamun hayang nu adil mah ulah milih anu geulis, milih anu zaman nu teu boga, nya pejabat teh yo boga mobil na cokot zaman miskin, poligami kudu anu kitu gitu ame kaangkat harkat martabatna kitu intina mah lah geus lah sakitu be. Beuh lanjutan nama Pertama, berbicara masalah poligami ini perkara yang sensitif. Tapi yang perlu diingat, ini syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang ingkar poligami, maka dia bisa dikategorikan keluar daripada agama Islam. Ini benang merahnya dulu. Khususnya kepada para perempuan. Jangan akhirnya menghina poligami. Atau yang laki-laki meledek-ledek orang-orang yang berpoligami. Ini juga salah dua-duanya. Yang perempuan tidak terima poligami, yang laki-laki kadang-kadang meledek orang-orang yang berpoligami. Kan banyak. Ada orang berpoligami itu sah. Kan dalam Islam pun Allah sudah firmankan matsna wa tsulatsa wa ruba. Boleh sampai 4. Kemudian di dalam masalah poligami ini, nah ini juga kadang-kadang kalau bertemu dengan perempuan, para istri juga mengatakan seperti ini. Kalau kamu poligami silakan, tapi saya tidak ikhlas kalau kamu cari yang muda. Harus cari yang janda, yang tua. Nah ini juga salah. Tidak ada aturan orang berpoligami harus cari yang janda, cari yang tua. Tidak ada. Jadi contoh orang berpoligami nikah sama yang muda. Sah. Tidak menjadi masalah. Adapun Nabi kita Muhammad SAW memang di samping itu wahyu dan memang untuk memuliakan. Contoh. Al-Fakir saya lupa siapa di antara istri Nabi. Dalam salah satu peperangan. Kalau nggak salah Sayyidatuna Maimunah atau siapa. Istri Nabi ini. Dalam peperangan ini. Itu tertawan. Seorang perempuan. Dan perempuan ini adalah anaknya raja. Anaknya raja.
Tatkala tertawan, sahabat-sahabat Nabi itu mempermainkannya. Oh, ini buat saya saja kalau bahasa kita sekarang ini. Ini ghanimah, ini jariyah, ini budak. Karena kalau tertawan itu jadinya budak. Ini budak buat saya saja. Jadi permainan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW akhirnya mengangkat ini agar tidak jadi olok-olokan. Akhirnya diambil sama Nabi, dijadikan istri. Sampai akhirnya raja yang ada di sana merasa bahwasanya anaknya itu dimuliakan oleh Nabi. Akhirnya semua kerajaan itu semuanya masuk Islam. Jadi artinya di sini, tatkala orang berpoligami sah-sah saja. Walaupun mereka dapat yang lebih mudah, tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, syarat daripada poligami kita harus paham. Allah sudah katakan setelah berfirman matsna wa thulatsa wa ruba, Allah juga tekankan syarat poligami itu in lam ta'dilu fawahidatin. Kalau kamu nggak bisa adil, maka cukup satu. Artinya kalau orang maksa poligami, dia nggak bisa adil, maka jatuhnya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolak ukur adil itu juga sama ulama dijelaskan. Yang dimaksudkan Nabi tidak bisa berbuat adil itu bukan artinya Nabi menggambarkan, oh kalau gitu juga saya nggak bisa berbuat adil. Enggak. Para ulama menjelaskan adil itu tolak ukurnya dari mana? Dari istri yang pertama. Jadi bukan hanya masalah nafkah secara dohir atau batin dengan masalah hubungan, tapi juga masalah pendidikan agama. Jadi kalau istri yang pertama sudah nafkah dohir iya, kemudian batin iya, pendidikan agama iya, boleh dia berpoligami. Dan tidak wajib harus izin dengan istri yang pertama. Ya. Tidak wajib harus izin. Tapi ingat, hati-hati. Ancamannya kalau tidak bisa adil, nikah yang tadinya sunnah bisa jadi haram. Ingat ya. Jadi memang tidak wajib izin. Dalam kitab fikih-fikih pun dibahas poligami tidak wajib izin. Artinya langsung dia berpoligami sah. Tapi kalau dia tidak adil dengan istri yang pertama, nikahnya bukan sunnah, bukan ibadah. Itu dosa semuanya. Bahkan mungkin ada orang masuk neraka lewat poligami. Nah, itu hati-hati juga. Masuk surga bisa jadi ya. Masuk surga bisa jadi kalau dia adil, menyelamatkan orang. Tapi kalau dia nikahnya ternyata sama istri pertama ndak adil, nafkah ndak jelas, memberikan waktu ndak jelas, kemudian istrinya agamanya tidak dididik, anaknya tidak dididik, dia poligami, ya sudah masuk neraka lewat jalur poligami. Nama, ini itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terus gini, mohon maaf juga di dalam masalah poligami. Jadi yang perlu kita pahami juga bahwa di dalam Islam, di antara sekian banyak hikmah dan fungsi dari poligami itu kan sebagai solusi. Sebagai apa? Sebagai solusi. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Ini khususnya di kota-kota besar. Atau mungkin ada komunitas, tapi saya tidak menyebutkan daerahnya ya. Ada satu daerah. Jadi perempuannya ini, mereka lebih bangga ketika para suaminya ini jajan di luar ketimbang mereka nikah yang halal. Alasannya kenapa? Alasannya kalau nikah mah cenah ge ngabeakeun duit, tapi ari jajan mah di luar. Lah ngan saharita gitu. Ada maksudnya satu daerah bahkan ini sudah membudaya seperti itu. Nah, akhirnya kan Islam memberikan solusi gitu loh. Maksudnya ini loh, dengan cara berpoligami inilah. Jadi agar supaya si suami ini satu tidak jajan di luar kan dosa gede. Cek tadi kan muhson. Paham? Sedangkan orang zina muhson kan hukumannya itu harus diranjam sampai mati. Ternyata kan seperti itu. Jadi ingat, jadi terus gini, di dalam masalah bab poligami itu juga hati-hati. Karena begini, ini mohon maaf saya langsung sebutkan kasus mubaligh yang dulu kondang. Taruhlah Agim. Itu dulu Agim kan pernah poligami beliau. Nah cuman ada seorang pakar hukum. Jadi yang menanggapi masalah poligaminya beliau, yang disayangkan dan menjadi mungkin pemikiran yang panjang itu bukan masalah Agimnya poligami, bukan. Tetapi masyarakat awam ini menganggap dan menilai kok poligami itu seolah-olah perkara yang jijik gitu loh. Padahal kan halal gitu loh. Nah ini yang perlu dipahami. Nah kalau kita sebagai orang yang ngaji,
Ya biasa saja. Kan tadi saya bilang, beliau juga kan manusia biasa. Betul nggak? Toh nikahnya juga, beliau juga apa? Halal. Karena kan poligami. Dan itu merupakan di antara sekian banyak syariat Islam. Nah, terus mungkin bagi para wanita, para istri, kalau kita kepengen poligami itu enteng, enjoy, indah, kuncinya cuma hanya satu. Apa? Jadikanlah cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, maka dia rela dimadu, suaminya berpoligami pun itu karena atas dasar sedang menjalankan syariatnya Allah. Jadi mual kecewa gitu. Nah, adanya di kita mungkin para wanita tidak rela dan tidak mau dimadu ya karena apa? Dia lebih mengedepankan perasaannya ketimbang cintanya kepada siapa? Kepada Allah, dan ini syariatnya. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari teman-teman. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Terakhir. Gaul. Nah itu mas setelah ditutup Pak Haji. Ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Sudah ya? Ya akhir. Mungkin itu saja ngopi santuy kita pada saat ini di malam Sabtu di Pemuda Karanganyar. Mudah-mudahan tanya jawab kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ngopi santuy ini kita makin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rindu dan cinta hadir majelis taklim. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar semuanya bisa kita amalkan. Dan dengan sebab kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan semua dosa kitanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhijrah kepadanya, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan usaha-usaha kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Bagi sampaikan. Terima kasih Ustaz Asep, Ustaz Muslih, dan juga Sayyidul Bait Kang Asep Bob sama semua pemuda Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.